Di dalam penanganan kasus ini, kadang-kadang kita memakan waktu cukup lama. Kalau dampingan BAP untuk anak kecil itu kadang-kadang sampai sore, sampai malam. Namun kalau saya sekalipun banyak pekerjaan atau banyak kasus, tapi saya tetap mementingkan keluarga. Karena apa? Karena keluarga yang paling utama yang kita harus perhatikan dulu. Percuma kita tangani kasus banyak-banyak, sementara di keluarga sendiri kita terbengkalai gitu. Kalau terkait keluarga, pekerjaan ini mereka sudah paham. Termasuk anak-anak saya juga sudah paham. Apalagi dia melihat saya pulang malam, mereka bilang, "Mama baru pulang." Cukup hanya itu pertanyaan mereka. Ya, tapi karena sebelumnya saya sudah jelaskan kepada keluarga atau anak bahwa pekerjaan saya itu kayak begini-begini dan waktunya saya itu harus disita sampai sekian jam, sekian jam. Itu sudah saya jelaskan sebenarnya sama keluarga, akhirnya keluarga itu paham. Nurhayati merupakan sosok perempuan yang disibukkan dengan aktivitas kerelawanan terhadap perempuan dan anak. Semula dia hanya kader Posyandu tahun 2009, namun dalam perjalanannya menyaksikan kondisi anak-anak di Kabupaten Lombok Utara yang memprihatinkan. Banyak anak-anak yang mengalami kekerasan dan juga stunting yang berawal dari hasil perkawinan anak. Nurhayati ingin memperdalam pengetahuan terkait situasi itu, sehingga kemudian bergabung dengan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Utara tahun 2015. Kepeduliannya ditunjukkan di desa asalnya, Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sebagai konselor, kader PKK, dan anggota BPD. Sedangkan di Kabupaten Lombok Utara, aktif sebagai pengurus Majelis Kerama Desa Kabupaten Lombok Utara. Penanganan kasus yang dilakukannya tidak hanya pada pendampingan awal, melainkan juga pada penanganan lanjutan. Tidak hanya pada kasus perkawinan anak, melainkan juga kekerasan seksual yang memaksa membawa langkah kakinya ke Polres Lombok Utara untuk memastikan apa yang ditanganinya terkawal dengan baik. Selama ini beberapa kasus yang kami alami, beliau selalu sigap dan selalu membangun kerjasama dengan semua kepala dusun maupun elemen-elemen lain yang ada di desa Sokong, sehingga setiap persoalan itu mampu kita selesaikan dengan baik. Mungkin perlu saya memberikan sebuah kasus di mana ada kasus tentang akan terjadinya sebuah pernikahan dini yang akhirnya itu bisa kami gagalkan tentu dengan solusi-solusi yang terbaik, sehingga kedua belah pihak memahami terkait dengan kenapa hal ini tidak boleh kita lakukan, karena memang banyak aspek yang kita langgar. Alhamdulillah, saya pribadi melihat Mbak Nur luar biasa selama ini dalam menangani kasus-kasus baik itu terkait dengan perempuan maupun. Ketika Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan pendampingan dalam program Berani 2 yang fokus pada pencegahan perkawinan anak, Nurhayati mendapatkan energi baru di tengah keterbatasan pemerintah melakukan penanganan kasus-kasus anak. Ia menjadi sosok yang selalu ada mewarnai upaya pencegahan perkawinan anak, mulai dari pendekatan kepada orang tua, termasuk kepada anak-anak. Di program Berani 2 yang sangat-sangat saya istilahnya respon di masyarakat itu terkait kegiatannya kayak dialog. Nah, misalnya kita cari benang merahnya terkait anak, pernikahan anak, di mana sih letak benang merahnya. Nah, ternyata program Berani 2 ini membuat kayak kegiatan dialog warga. Nah, di sana kita kumpulkan langsung orang tua perempuan, orang tua laki, takutnya di sana nanti mereka akan berantem. Tapi program Berani 2 mengambil sikap untuk mencari benang merahnya ini melalui dialog warga itu dengan cara mengumpulkan orang tua laki aja, yang kedua orang tua perempuan aja, yang ketiga baru ke sasaran anaknya.
Keterlibatannya dalam upaya perlindungan anak seakan-akan membuat kasus-kasus perkawinan anak semakin terbuka. Kenyataan ini berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ketika perkawinan anak seakan-akan hanya muncul di permukaan saja. Hal itu disebabkan isu perkawinan anak sudah tidak elitis lagi, melainkan sudah menjadi konsumsi publik yang kian mudah diketahui. Kesadaran terhadap dampak negatif perkawinan anak kian mengemuka dengan bertambahnya pemahaman masyarakat dan para pemangku kepentingan di desa. Selama ini dari 2024 kami menangani kasus yang 2024 itu kemarin ada sekitar 120-an, dan itu ada kasusnya pelecehan seksual, KDRT, pernikahan anak, kasus pengeroyokan, pelecehan seksual, itu digabung jadi satu. Nah, ada beberapa kasus terkait pernikahan anak yang hamil yang kami loloskan ke pengadilan. Mungkin ada sekitar 7 kasus yang kami loloskan ke pengadilan karena itu mereka hamil. Tapi kalau yang enggak, kami pisah, kami lerai dia di bawah sekitar kurang lebih mungkin 15-an kasus yang kami ini, karena kebanyakan kasus pelecehan seksual sama pengeroyokan kemarin yang di 2024. Tapi kalau yang di 2025 ini kebetulan dari awal Januari kami sudah banyak sekali kasus. Semakin kita sosialisasi semakin banyak kasus. Sebenarnya harus disosialisasi ini semakin berkurang. Kami tidak tahu di bawah kayak bagaimana kok tiba-tiba kasus di Januari aja sudah hampir 13-an kasus terkait pelecehan seksual, terkait kasus pernikahan anak, terkait kasus KDRT. Cuman yang kemarin yang kami tangani ini di 2025 ini kasus persetubuhan, pelecehan seksual sama pernikahan anak. Salah satu kejadian yang ditanganinya adalah ketika menerima laporan adanya rencana pernikahan anak antara A dan T yang masing-masing berusia 16 tahun. Nur Hayati langsung turun tangan mendatangi pihak perempuan terlebih dahulu untuk mencari kronologis peristiwa, kemudian ke pihak laki-laki agar mengetahui alasan masing-masing. Supaya anak-anak tersebut bisa dipisah, ia melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, Babin Kamtibmas, Babinsa, Lembaga Perlindungan Anak, Majelis Keramat Desa, dan UPTD PPA. Setelah diberi pemahaman, kedua belah pihak pun mengurungkan niatnya menikah dan mereka kembali masuk sekolah. Sedangkan jika kasus tergolong ringan dan tidak sampai dilarikan salah satu pihak, Nur Hayati kadang menyelesaikannya sendiri dengan melakukan peleraian, berbekal pemahaman yang diperolehnya selama masa pendampingan. Hal yang terpenting baginya adalah agar hak-hak anak tidak hilang. Dengan banyaknya kasus ini yang ada di Lombok Utara, kami berharap kepada yang pemegang kebijakan untuk bekerja sama gitu loh dalam mensatukan persepsi bahwa satu kata bahwa tidak ada pernikahan anak di bawah umur, khususnya di KLU. Terus yang terkait anak-anak sekolah, anak-anak terlantar juga, kita harus duduk bersama untuk menyatukan persepsi apa tindakan apa yang kita harus lakukan antara pihak-pihak terkait yang memegang kebijakan khususnya di bidang anak. Nah, pesan saya untuk ke pemegang kebijakan dari atas sampai bawah. Terus terkait pesan saya kepada orang tua, mari bersama bantu kami untuk memantau anak. Orang tua pemantauannya sekian jam di rumah, guru pemantauannya sekian jam di sekolah. Yang namanya anak-anak ini, nah di sekolah itu jangan dibebankan ke guru semua. Mari kerjasama antara guru dan orang tua. Kami juga di lembaga melakukan pemantauan terhadap anak-anak yang ada di sekolah maupun di rumah. Nah, pesan saya sama orang tua, mari pantau anak-anak, mari cari anak-anak kalau waktunya sudah sekian belum pulang, mari cari mereka. Terus dudukin mereka, ajak mereka ngobrol, supaya mereka mau bercerita kemana dia pergi. Akhirnya kita sebagai orang tua itu
bisa memantau anak setiap hari gitu. Nah, terkait pesan sama anak-anak saya, dengarkan apa kata guru, dengarkan apa kata orang tua. Orang tua itu ngomong seperti itu bukan marah. Orang tua ngomong seperti itu demi keselamatan kalian semua. Kami pun dari lembaga juga berpesan sama kalian. Mari bersama. Kalau belum umur kalian mencapai 19, jangan pikirkan pernikahan. Pikirkan pendidikan kalian dulu. Nah, pesan saya dari lembaga LPA untuk anak dan untuk orang tua, ayah ibu antarkan kami ke sekolah, jangan antarkan kami ke pelaminan. Yang kedua, ayah ibu ajarkan kami mengejar ijazah, jangan ajarkan kami mengejar buku nikah.